3 kali sehari. Karena jawab salamnya kurang semangat, maka Bapak ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempar batu ke atas atap. Itu baru mantap. Oke, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita kembali belajar kembali. Dan sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum memulai hari ini, mari kita berdoa menurut yang masih berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berdoa ini segala aktivitas kita dari awal hingga akhir nanti itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelumnya saya akan membacakan absen terlebih dahulu. Al-Fiqih Firdaus. Oke. Alfira. Oke. Ananda Giwa Abinaya. Anggita Anggun. Tidak masuk. Kenapa? Sakit. Alfa. Tidak ada keterangan ya. Oke. Mari kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang silakan keluarkan buku pelajarannya, buku cetaknya, alat tulis dan handphonenya. Mejanya tolong rapikan. Al-Fiqih geser ke kanan sedikit, ke kanan. Haikal geser lagi meja yang sini. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin melihat sejauh mana pemahamanmu tentang materi yang kita pelajari hari ini. Silakan masuk ke classroom. Kita akan melaksanakan pretest terlebih dahulu, lihat sejauh mana pemahamanmu tentang materi yang akan kita pelajari ini. Silakan. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sudah siap? Oke, silakan dimulai. Ada kendala? Tidak ada. Oke, cukup. Kalau sudah, nanti jangan lupa di akhir kita akan ada post test kembali terkait materi. Jadi silakan ikuti dengan seksama materi atau pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi iman kepada Buddha dan Founder ini, Bapak ingin berbagi bersama kalian terkait pengalaman hidup yang pernah kalian alami, entah itu pengalaman baik ataupun itu pengalaman buruk. Mungkin ada yang ingin berbagi, silakan. Ya, Dea, silakan. Saya ingin berbagi pengalaman dulu. Boleh, silakan. Jadi di suatu malam, saya kan baru pulang dari Pangkal Pinang. Dalam keadaan badannya itu capek dan juga agak sedikit kotor sekelilingnya. Nah,
pulang dari Pangkal Pinang, dia langsung tidur tanpa sholat isya dan juga membersihkan badan. Yang seharusnya sebelum tidur kita harus cuci kaki, gosok gigi dan cuci muka. Jadi waktu mau tidur dia sudah baca doa semuanya dan juga langsung tidur. Nah, pada malam hari dia terbangun, dia merasakan badan dia itu keras, Pak, keras seperti ketindihan. Oke, dia merasa ketindihan biasa yang selalu dia rasakan. Jadi dia tutup mata lagi untuk tidur kembali, berusaha untuk mencari pikiran yang positif. Namun itu gagal, selalu ada pikiran negatif ternyata ke dalam pikiran dia, seperti dia membayangkan suara hantu, kayak membayangkan bayangan yang serem, lalu dia membaca ayat kursi, namun badan dia sesak, semakin sesak membaca ayat kursi semakin. Jadi dia mencoba berikan badan dia ke kanan, lalu nggak bisa. Dia mencoba memanggil mama, seperti ini mama tolong, nggak bisa. Hanya mulut saja bergerak, tetapi suaranya nggak ada. Lalu dia pikir ya udahlah, mungkin emang ketindihan gitu Pak. Jadi dia coba tidur lagi. Pas dia buka mata dia gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Terus badan dia nggak bisa lihat apa-apa. Dalam pikirannya apakah udah mati? Gitu. Tapi nggak mungkin, karena aku muslim nggak mungkin di tepi. Jadi rasa ketindihan itu kayak di tepi Pak. Benar-benar kayak mati di tepi gitu. Jadi aku baca Al-Fatihah, baca Allah, baca ayat kursi semuanya baru lega. Terus itu baru aku pindah tidur sama mama karena ketakutan. Sudah siap. Mantap sekali. Ini pengalaman buruk yang dia alami gitu ya. Menurut dia apa nih hikmah dari pengalaman ini bagi dia gitu? Hikmahnya mungkin harus dia itu harus sholat isya dulu, harus selesaikan kewajiban dulu sebelum tidur. Terus? Dan juga harus membaca doa sebelum Nabi sebelum tidur, tidur, Pak. Terus ada lagi? Cukup. Nah, dari pengalaman Dea ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebelum tidur itu ada baiknya kita membersihkan diri terlebih dahulu. Entah cuci tangan, entah itu cuci kaki, entah itu gosok gigi, dan jangan lupa berwudu. Habis bersih berwudu, kemudian baru ke tempat tidur, baru berdoa. Nah, kalau kita sudah ada usaha, sudah ada doa, terakhir apa langkahnya? Tawakal kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah. Kalau toh masih akan terjadi apa-apa, itu kita sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ada lagi yang ingin berbagi pengalamannya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan yang akan kita capai adalah pertama menganalisis konsep iman kepada qada dan qadar Allah serta dalil-dalilnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian dapat menganalisis contoh-contoh yang termasuk takdir muhkam dan takdir mu'allaq. Kemudian dapat merumuskan kiat-kiat menumbuhkan sikap yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar serta dapat menganalisis hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ada 3 ini. Lanjut. Nah, ada penilaian. Nanti selama proses pembelajaran saya akan menilai melalui observasi dan penilaian diri. Kemudian pada aspek pengetahuannya, pretest yang tadi kita lakukan di awal, dan nanti di akhir ada post test, dan keterampilannya nanti ada tugas individu. Itu bisa berupa konsep, bisa infografis, video, rekaman audio, PPT atau artikel. Itu silakan dipilih sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, apa tugasnya nanti akan Bapak jelaskan di akhir pembelajaran. Oke, sudah siap? Nah, artinya kita sudah bisa fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita. Dan tujuan hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Berarti kita sudah siap ya? Bagus? Oke, kalau sudah bagus, mari kita mulai. Kalau kita benar tidak memiliki perjuangan dan bukan menjadi Silakan disimak video.
baru untuk hidup layaknya seperti orang lain dengan menggunakan kedua kakinya yang beraktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Meskipun lahir tidak memiliki dua tangan dan bejo, warga desa Saha di Kecamatan Tebel, Ponorogo memiliki semangat hidup yang matangnya. Meskipun masih tinggal bersama kakak iparnya, Bejo tetap bisa beraktivitas layaknya orang lain. Namun semuanya dilakukan dengan menggunakan kedua kaki, mulai dari mengangkut kayu, memukul dan juga berbagai aktivitas lainnya. Tidak hanya itu, Bejo juga bisa memanjat dengan cepat sambil mengelola alat untuk mengangkut buah. Semuanya dilakukan hanya dengan kaki. Meski demikian, tidak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Bejo saat ini. Yang kecil dia sudah bersekolah karena kedua kesatuan. Aktivitas saya bekerja di rumah, berjalan, biasa. Itu lagi sekolah tidak. Sudah dari lahir dari kandungan itu dari kaki ibu. Bisa hidup lebih kuat dan juga mandiri dalam diri. Oke. Siapa namanya? Bejo. Apa tanggapanmu tentang video yang barusan kamu saksikan? Ada yang menanggapi? Apa? Bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas pemberian Allah kepada Bejo yang tidak sempurna saja, dia bisa mandiri melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa minta bantuan orang lain atau ketergantungan dengan orang lain. Sudah sepantasnya kita sebagai manusia yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita bisa berbuat lebih daripada Bejo yang tanpa kedua tangan. Malu rasanya kita sebagai orang yang sempurna, malas untuk bekerja, malas untuk belajar, malas untuk berusaha. Patutnya kita seperti yang Haikal sampaikan, wajiblah kita untuk mensyukuri apa yang ada. Ya, mandiri, kerja keras, selalu berusaha. Buktikan bahwa kita memang bersyukur terhadap pemberian yang Allah berikan. Nah, terkait masalah Bejo itu adalah takdir namanya. Bagi Bejo, mungkin itu takdir baik bagi dia. Bagi kita yang melihat, mungkin itu adalah takdir buruk. Tergantung bagaimana kita menyikapi semua keadaan yang ada di lingkungan kita. Dan untuk lebih mendalamnya, nanti akan kita bahas dalam sesi diskusi. Insyaallah. Diskusi kelompok pertama tentang menganalisis konsep iman kepada kudu dan pada peserta dari dalilnya. Nanti kelompok 2 akan membahas tentang menganalisis contoh-contoh yang termasuk takdir mu'allaq dan takdir mubram. Kemudian kelompok 3 akan merumuskan kiat-kiat menumbuhkan sikap yang mencerminkan iman kepada kudu dan qadar serta menganalisis hikmah beriman kepada kudu dan qadar. Dan sebagai bahan referensi, Bapak sudah siapkan materi terkait ini di Google Drive. Silakan anak semuanya bisa mencari referensi tersebut di Google Drive yang pada linknya sudah Bapak kirimkan. Ini sebagai bahan untuk didiskusikan. Nanti masing-masing kelompok itu akan membuat dalam bentuk video ataupun dalam bentuk PowerPoint atau boleh juga dalam bentuk rekaman audio.
Ini ya. Silakan nanti didiskusikan masing-masing kelompok. Silakan memilih nanti mau mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk apa. Ya, ada pertanyaan terkait diskusi kelompok ini? Untuk anggota kelompoknya, silakan dilihat ke kelompok masing-masing. Nanti silakan kelompok 1 nanti akan berada di sebelah sini, kelompok 2 akan berada di sini, dan kelompok 3 ada di belakang. Nanti rapatkan ke 4 meja ini untuk masing-masing kelompok. Bagaimana, siap? Oke, sebelum kita mulai diskusi, kita yel-yel dulu seperti biasa. SMA maju bersama. Mansa Koba. Oke, kalau begitu silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, ini ada lembar kerja untuk kalian tulis hasil diskusinya, kemudian nanti baru dipresentasikan. Gitu ya. Kelompok 1. Silakan. Jangan lupa dituliskan nama anggota kelompoknya. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 1 Pak ada kendala? Bisa kamu apa kontribusinya? Satu mereka. Kasih ide lah teman-temannya kira-kira apa? Ya. Benar? Kalian apa bagi tugasnya? Ada enggak? Ini dalam bentuk rekaman audio ya. Ini mau rekam di dalam atau di luar? Di dalam aja. Kalau mau ambil tenang boleh di luar, nggak masalah. Silakan ya. Apakah ada kendala? Ada ya, aman ya. Haikal apa tugasnya? Tadi malam ya. Oke. Semua ada adil ya. Reski. Nah nanti dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk video. Oke. Silakan nanti boleh di luar untuk mengambil video, boleh juga di dalam. Ya, silakan bebas saja. Oke. Oke, kelompok 3 apa ada kendala? Ini belum ada ya. Oke. Nela, kontribusinya apa? Dan hikmahnya. Kamu? Jadi materinya. Baik. Oke, nanti dalam bentuk apa nih presentasinya? PPT ya. Jadi kalau ada kendala boleh tangani ya. presentasi, yaitu presentasikan dari hasil diskusi yang telah kalian laksanakan tadi. Dan untuk yang presentasi yang pertama adalah dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kami akan menampilkan audio yang sudah kami diskusikan tadi tentang koda dan koda yang bertanggung kalian sendiri
Abdullah Satria Nugraha teman saya. Dan Anda Grominaya. Saya Tiwi, saya Nirmawati, saya Aldi Jawa, saya Aldi Manasri. Baiklah, saudara dibenarkan untuk mendengar video yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ihsan, Arjuna, Empaika, Ananda Jiwa, Tazkirah Nirmawati, Olim dan Zulfikri. Kami di sini akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar dari pengertian qada dan qadar menurut bahasa, istilah, tokoh atau ulama, dalil tentang qada dan qadar dari Al-Quran, surat, ayat dan artinya, serta dalil. Menurut bahasa, qada adalah menentukan atau memutuskan, sedangkan qadar memberi kadar, aturan atau ketentuan. Menurut istilah, qada adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang Baiklah, mungkin itu penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ingin bertanya dengan kelompok 1? Tidak. Cukup? Oke, beri aplaus buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Febri Sari bersama teman-teman saya. Saya Reski. Saya Farhan dari Firdaus, Fatih, Muhammad Rafi. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video hasil diskusi kami mengenai pengertian apa itu takdir mubram dan takdir mu'alaf beserta contoh-contohnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang mendapat kabar. Saya Muhammad Rafi. Saya Rizky Ramadan. Saya Febri Sari. Saya Reski. Saya Muhammad Farhan Karik dari Firdaus. Izinkan kami di sini untuk menjelaskan tentang menganalisis takdir mu'alaf dan takdir mubram beserta contohnya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian apa itu takdir mubram dan takdir mu'alaf. Takdir mubram adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah secara pasti dan tidak dapat diubah oleh doa dari manusia. Selanjutnya ada takdir mu'alaf. Takdir mu'alaf adalah takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih dapat diubah melalui usaha atau ikhtiar manusia. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan buat kelompok 2? Tidak. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, beri aplaus untuk kelompok 2. Lalu kesimpulan akan dibacakan oleh teman kita, Istiar Manjel. Simpulannya adalah takdir dibedakan menjadi dua, yaitu takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan karena merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan takdir mu'alaf adalah takdir yang dapat diubah dengan doa dan ikhtiar manusia. Oleh karena itu kita sebagai manusia haruslah berusaha untuk mengubah takdir tersebut dengan usaha dan doa sehingga menjadi lebih baik. Salah satu contohnya yaitu bekerja untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mohon ibu dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus pada kelompok 3. Sudah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat. Oke, selanjutnya kita akan merefleksikan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ingin mendengar masukan dari kalian semuanya terkait apa yang kalian rasakan dan apa yang telah kalian dapatkan selama pembelajaran dari awal tadi hingga saat ini. Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Naila, silakan. Apa yang kamu rasakan setelah pembelajaran hari ini?
Rasa. Senang. Tahu hikmah, kudu dan kodar, terus mengetahui lebih dalam tentang apa itu iman kepada bodoh dan kodar. Oke, selanjutnya Cut, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yang saya dapatkan hari ini kita mendapatkan banyak ilmu seperti berdasarkan pengertian kebodohan kodar, kemudian dipikirkan sepertinya jalur-jalurnya yang disampaikan oleh para ulama-ulama, serta juga kita mengetahui bahwa kepada kode dan kodar merupakan salah satu pembelajaran yang sangat penting dalam kehidupan. Juga menyangkut dengan takdir yang dimudah seperti takdir mudah dan takdir makhluk sendiri. Baik, terima kasih Cut sama Naila, terima kasih sudah merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan dari keseluruhan? Silakan. Ais, boleh, silakan. Dari belajar kita pada hari ini adalah kita dapat mengetahui apa itu mualaf dan cara kita berubah dan dampaknya, dan juga kita sudah berprestasi. Yang pertama pengertiannya belum dari lahir, kemudian contoh dan hikmah dari dan mengatakan mualaf dan takdir. Perasaan yang saya alami ketika belajar pada hari ini adalah perasaan yang baru yang dirasakan saat belajar, karena menganut sistem yang baru. Contohnya tadi refleksi yang di awal dan kemudian refleksi yang di akhir. Pengalaman ini cukup membuat saya senang dan teman-teman juga mungkin. Baik, terima kasih kepada Faiz yang sudah menyimpulkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Dan insyaallah Bapak mencoba menguatkan kembali apa yang telah kalian dapatkan. Pertama tentang qada. Apa itu qada? Qada adalah menentukan atau memutuskan. Banyak orang bingung dalam menentukan mana qada, mana qadar. Apa itu qada, apa itu qadar? Jadi qada itu menurut istilah adalah segala ketentuan Allah sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali itu zaman dahulu kala sebelum dunia dan seisinya diciptakan. Itu kurang lebih 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Nah, kemudian qadar. Menurut bahasa adalah kadar, aturan atau ketentuan, yaitu ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Dan qada dan qadar ini tak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, maka orang biasa menyebutnya sebagai takdir. Pada materi kali ini kita belajar tentang dua macam takdir, takdir mu'allaq dan takdir muhkam. Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa diubah sesuai dengan ikhtiar dan doa manusia. Nah, seperti apa contohnya? Pandaian, kesehatan, kekayaan, keberhasilan. Jadi kalau pengen kaya harus kerja keras. Itu bentuk ikhtiarnya, bentuk usaha. Ingin pintar harus belajar yang tekun, belajar yang rajin, ya kan? Ingin sehat harus olahraga, menjaga pola makan, menjaga pola tidur. Nah, kemudian takdir muhkam, yaitu takdir yang nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Apa contohnya? Kelahiran, kapan kita lahir, kapan kita meninggal. Kemudian jenis kelamin, warna kulit. Oke, selanjutnya. Nah, ini kiat-kiat untuk menumbuhkan sikap yang mencerminkan iman kepada Qadar dan Qadar. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3, ya. Memperbanyak ibadah sebagai bekal di akhirat. Perbanyaklah ibadah. Insyaallah dengan banyak ibadah kita akan menumbuhkan sikap beriman kepada Qadar dan Qadar. Kemudian sering menghadiri majelis taklim, selalu bercermin dari orang-orang yang nasib kekurangan atau kurang beruntung seperti bejo yang di awal tadi, gitu ya. Kemudian mencoba merenungi berbagai kejadian musibah dan bencana yang sering terjadi. Oke, selanjutnya
Hikmahnya adalah yakin bahwa yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari sunnatullah. Sehelai daun jatuh dari pohon pun sunnatullah. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan jatuh daun. Mau dilempar dengan batu, mau dilempar dengan kayu, kalau Allah tidak izinkan itu jatuh, nggak akan jatuh. Buah mangga yang sering kamu lempar misalnya, ya kan? Lempar pakai sapu, pakai sepatu bahkan. Ya, kalau Allah tak izinkan buah mangga itu jatuh, tak akan pernah jatuh. Ya, ini hikmahnya. Ini Allah lah yang menentukan segalanya. Kemudian semakin yakin akan peran doa dalam kesuksesan. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha kosong. Artinya kita perlu doa nih. Setelah berikhtiar, berusaha, kemudian bermohonlah kepada Allah, karena yang menentukan keberhasilan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang punya kuasa. Ada dengan kesombongan kita berbuat, berusaha semaksimal mungkin, kita tidak menyandarkan apa yang telah kita berbuat kepada Allah. Salahnya di sana. Maka banyak terjadi kegagalan, kekecewaan, kebencian yang dirasakan. Kenapa Allah tak adil? Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak bisa? Kenapa? Karena dia lupa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kebal jiwa dan tidak mudah berputus asa. Jadi orang yang percaya takdir tidak akan mudah putus asa. Ya, hal terburuk sekalipun yang dialaminya, dia sadar bahwa itu adalah yang terbaik bagi dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan bersyukur apapun, baik buruk terhadap dirinya, buruk dianggapnya ujian, baik pun dianggapnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, termotivasi senantiasa berusaha lebih giat. Ingin berhasil harus berusaha lebih giat. Ingin kaya harus bekerja lebih keras lagi. Ingin pintar, ingin jadi orang sukses, tentunya harus dengan ikhtiar yang luar biasa. Gak ada orang sukses langsung jadi sukses, gak ada. Semua ada proses. Dan proses ini yang menentukan kamu akan menjadi orang hebat, menjadi orang besar, atau kamu akan menjadi orang-orang yang biasa saja. Prosesnya yang menentukan. Dan sekali lagi, jangan lupa sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, optimis menatap masa depan. Tidak ada kata-kata pesimis. Mau kamu anak jenderal, mau kamu anak presiden, mau kamu anak petani, mau kamu anak pemulung sekalipun, optimislah bahwa setiap orang punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang sukses. Selanjutnya, sadar bahwa hidup dibatasi oleh aturan-aturan Allah. Kita harus sadar semuanya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita dibatasi, rezeki kita dibatasi. Ketika rezeki kita banyak, jangan lupakan orang-orang yang berada di bawah kita. Jangan lupakan kaum duafa, fakir miskin, anak yatim. Ya, ketika kita tinggi derajatnya diangkat oleh Allah, jangan lupa orang-orang di bawah kita. Jangan injak-injak orang yang ada di bawah. Ya, karena semuanya ada batasannya. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Saat kita di atas, jangan melupakan orang lain, jangan melupakan Allah, jangan sombong dan takabur. Saat kita di bawah juga begitu. Jangan pernah melupakan Allah. Banyak orang yang ketika di bawah dia tidak kuat, dia melupakan Allah, maka dia akhirnya memilih untuk mengambil sikap bunuh diri dan sebagainya karena tetap putus asa. Maka kita belajar dari ini itu untuk menentukan sikap kita. Kita ingin seperti apa? Apakah kita akan menerima takdir yang Allah berikan kepada kita? Itu kembalinya semua kepada kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Cukup dipahami? Baik, alhamdulillah. Oke, kalau begitu nanti tugas individunya silakan anakku semuanya membuat keterkaitan antara konsep beriman kepada qudus dan kepada Allah dengan sikap optimis, kemudian berikhtiar dan bertawakal dalam bentuk peta konsep atau infografis atau video atau rekaman audio atau artikel atau media lainnya boleh. Jadi kaitan antara iman kepada qudus dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar dan tawakal. Kaitkan
konsep iman kepada qada dan qadar ini kaitkan dengan sikap optimis, berikhtiar dan tawakal. Sesimpel itu saja. Silakan bentuk, boleh milih, bebas sesuai minatmu saja. Ya, kamu minatnya membuat infografis, lebih enak buatnya, lebih mudah, misalnya silakan. Oh, saya lebih tertarik dengan rekaman audio saja, boleh, silakan. Nanti silakan kumpulkan di grup WhatsApp kelas kita. Gitu ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Nah, aspek penilaian dari tugas itu nanti pertama pada ide gagasannya itu 30%, kreativitasnya 30%, kemudian kesesuaian materi teknik prosedurnya 40%. Oke? Thank you very much. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Di awal tadi kita mulai dengan doa, maka di akhir pun kita akhiri dengan doa. Naftatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu tahu doa kafaratul majelis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi kita semua.